Tubuh Xiao Yan berdiri diam di cabang pohon. Dia dengan dingin memperhatikan Yun Yun yang berada di pintu keluar hutan. Tangannya bergetar dan penguasa suan berat yang besar itu berkedip dan muncul. Dia melambaikan penggaris yang berat itu, dan suara tekanan dari udara yang dipotong muncul sebelum diarahkan ke keindahan. Yun Yun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik menatap pemuda berjubah hitam di dahan pohon. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia dengan lembut bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Terima kasih, aku hampir terkubur di sini." Xiao Yan tersenyum, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat sedingin es dan dingin sehingga sepertinya tidak ada kehangatan. "Saya juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Awan Berkabut, saya harus memikul beberapa tanggung jawab." Yun Yun tersenyum pahit, sepertinya mencoba menjelaskan sesuatu. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu ingin menangkapku dan membawaku kembali? Setelah itu kamu ingin membiarkan Yun San membunuhku di depan umum?" Wajah cantik Yun Yun memucat saat dia bergumam, "Guru tidak akan membunuhmu. Mungkin dia tidak benar-benar membunuhku, tapi sekte mistik laut milikmu memiliki begitu banyak trik. Hanya segel acak dan kemudian mengurungku di Sekte Awan Berkabut. Itu akan menyebabkan orang menjadi lebih gila daripada kematian." Xiao Yan mengejek saat dia tersenyum. "Itu tidak akan terjadi. Selama Anda kembali dengan saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi hidup Anda." "Tidak apa-apa, Xiao Yan. Jangan meledakkan sesuatu yang lebih besar dari sekarang." Yun Yun maju selangkah dan berkata dengan cemas. Nada suaranya secara samar menyeratkan bahwa dia sedang memohon. "Apakah ada kemungkinan sekecil apapun dari Sekte Awan Berkabut dan aku berdamai? Bagaimanapun juga Anda adalah pemimpin sekte. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan tidak dapat melihat hal sekecil itu dengan jelas. Jika saya mendarat di tangan Sekte Awan Berkabut, hanya ada satu jalan untuk saya. Kematian. Pasti tidak akan ada rute lain yang bisa saya pilih." Xiao Yan tertawa dingin. "Jangan bilang kalau kamu bahkan bisa mengubah keputusan Yun San." Yun Yun membuka sedikit bibir merahnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membujuknya. Dengan kecerdasannya, dia secara alami bisa menebak nasib apa yang akan dihadapi Xiao Yan jika dia jatuh ke tangan Sekte Awan Berkabut. Namun, dia yang terjebak di tengah-tengah kedua belah pihak masih dengan naif berharap keajaiban akan terjadi. "Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Serang saja. Jika kamu bertekad untuk menghentikanku." Maka Xiao Yan mengguncang penguasa berat itu sedikit dan berkata dengan suara lembut, "Kamu dapat mengambil kembali mayatku." Yun Yun menggigit bibir bawah merahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya agak serak saat dia berkata, "Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin aku membunuhmu." Wajah Xiao Yan dingin saat dia melompat dari cabang pohon. Dia memegang penggaris berat di tangannya dan perlahan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah. Douqi yang kuat mengalir keluar darinya, membentuk baju besi yang menyala di permukaan tubuhnya. Mata cantik Yun Yun menatap pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan. Tubuh indahnya sedikit gemetar. Sepasang mata yang biasanya dipenuhi dengan martabat dipenuhi dengan ekspresi rumit saat ini. Tangannya di dalam lengan bajunya yang terkepal erat sebelum segera bersantai. Ini berlanjut berulang kali, mengungkapkan keputusan sulit yang dia buat di dalam hatinya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di rumput hijau di tanah, melepaskan suara lembut, "Sasa." Matanya menatap tajam ke arah Yun Yun sementara tangannya memegang penguasa suan berat dengan erat. Douqi di tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras, siap meletus kapan saja. Jarak antara keduanya perlahan berkurang. Suasana aneh menyelimuti bagian kecil hutan ini. Saat "Sasa" lembut terdengar, Xiao Yan akhirnya berjalan ke tempat 5 meter di depan Yun Yun. Yun Yun menunduk. Tubuhnya yang indah, yang berulang kali memancarkan getaran lembut tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan menakutkan perlahan bangkit dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap itu menyebabkan udara di bagian kecil hutan ini membeku.
Sudut mata Xiaoyan bergerak dengan lembut. Dia mengangkat tangannya yang membawa penguasa Suan berat sedikit. Dalam hatinya, dia tahu bahwa jika Yun Yun benar-benar ingin menangkapnya, dia akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Xiaoyan dengan lembut menyilangkan langkahnya dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun. Dia dengan lembut menghirup aroma samar yang datang dari tubuh pihak lain dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu siap untuk menyerang? Ketika dia mendengar Xiaoyan membuka mulutnya, tubuh cantik Yun Yun bergetar lagi. Dia perlahan mengangkat wajah cantiknya, yang ditutupi dengan sedikit kepahitan. Tatapannya tertuju pada wajah lembut dan tampan pemuda itu saat dia dengan lembut bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali denganku? Kamu bisa membawa mayatku kembali. Xiaoyan tersenyum dingin saat dia mengulangi kata-katanya dari sebelumnya. Segera, dia berhenti memiliki sedikit keraguan. Dia membalikkan tubuhnya, menjauh dari Yun Yun dan melangkah ke tepi hutan. Kakinya baru saja melangkah maju ketika kekuatan menakutkan di belakangnya melonjak sekali lagi. Segera, sebuah kekuatan datang secara eksplosif ke arah punggung Xiaoyan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiaoyan langsung seperti rumah es. Seluruh tubuhnya dingin saat dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, dia masih menyerang. Xiaoyan menghela nafas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Tangannya dengan lembut mengusap lengan bajunya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika Yun Yun berniat membunuhnya, saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun. Hanya Heaven Swallowing Python yang bisa sedikit menghalanginya. Kekuatan mendekati tubuh Xiaoyan dalam sekejap mata. Sama seperti Xiaoyan siap untuk melepaskan Heaven Swallowing Python. Bagaimanapun, kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi lembut. Ini dengan lembut memukul punggung Xiaoyan. Segera, tubuh yang terakhir didorong ke depan dengan lembut. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, pemuda itu sedikit tercengang saat dia membuka matanya. Ketika kekuatan sebelumnya menghantam punggungnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang telah dicetak Yun San di dalam tubuhnya benar-benar telah menghilang dengan diam-diam. Xiaoyan berbalik dan menatap Yun Yun yang bersandar lemah di batang pohon. Tenggorokannya menggulung sedikit, apa yang Anda maksud dengan ini? Pergi, tinggalkan kekaisaran Jiama. Jangan kembali lagi nanti. Jika tidak, guru pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Sekte awan berkabut juga tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Yun melambaikan tangannya. Suara lembutnya menahan kelelahan yang sulit disembunyikan. Terjebak di antara kedua belah pihak benar-benar membuatnya merasa sangat lelah. Xiaoyan menatap wanita dengan sosok yang anggun. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, terima kasih banyak. Namun, saya akan kembali. Saya pasti akan kembali. Kamu, alis Yun Yun vertikal. Dia sedikit marah pada keras kepala Xiaoyan. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berkata, aku pasti tidak akan melepaskanmu saat kita bertemu lagi. Aku terlalu malas untuk memikirkan apakah kamu hidup atau mati. Saat kita bertemu lagi, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini untuk melepaskan aku. Karena saya juga tidak yakin kapan saya akan kembali. Xiaoyan mengangkat bahu dan menatap wajah Yun Yun yang marah tapi cantik. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, beberapa kehangatan benar-benar muncul di hatinya yang sedingin es sekali lagi. Mungkin, Yunzi, di gua gunung saat itu belum benar-benar menghilang. Saat memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tiba-tiba memiliki perasaan tambahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di depan Yun Yun. Keduanya saling memandang. Mengapa kamu tidak pergi? Tatapan Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk menghindari Xiaoyan saat dia berkata dengan sedikit kemarahan ketika murid hitam gelap yang terakhir menatapnya dengan saksama. Pada saat ini, emosinya kacau sehingga dia tidak bisa meluruskannya. Logika memberitahunya bahwa dengan tugas dan kekuatan yang menyertai statusnya, dia harus segera menangkap orang ini yang berani menantang sekte awan berkabut dan membawanya kembali. Namun, perasaan aneh tertentu memblokir logikanya. Karena inilah ada perubahan dalam serangan telapak tangannya sebelumnya saat bergerak menuju targetnya. Saya percaya bahwa Anda saat ini lebih seperti Yunzi yang saya temui di gua gunung. Xiaoyan memeriksa wajah anggun dan cantik yang awalnya ditutupi dengan rasa bangsawan.
Pada saat ini, ada beberapa kepanikan seorang wanita muda. Xiao Yan tiba-tiba teringat akan hari-hari yang menawan dan hangat saat mereka tinggal di dalam gua gunung. Suara aslinya yang dingin menjadi lebih lembut. Yun Yun kaget mendengar ini. Denyut nadinya langsung melonjak dengan cepat. Dia dengan paksa menekan perasaan di dalam hatinya yang berderak seperti rusa kecil dan dengan sengaja bertindak acuh tak acuh saat dia berkata, Yun Yun adalah Yun Zi adalah Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah lama Anda ketahui. Selain itu, ketika Anda berada di Gunung Awan Berkabut, apakah Anda tidak mengatakan bahwa mulai sekarang, apakah saya Yun Yun atau Yun Zi, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak memiliki kesan yang baik dari pemimpin sekte mistik laut, Yun Yun. Tetapi terhadap Yun Zi, saya memiliki banyak kesan yang baik. Hari-hari di gua gunung saat itu adalah waktu yang aku, Xiao Yan, tidak akan pernah lupakan sampai aku mati. Xiao Yan tertawa pelan dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di bawah ekspresi tercengang Yun Yun, dia perlahan memeluk pinggang cantik itu di bawah jubah pemimpin sekte yang tampak terlalu kecil untuk dipeluk sepenuhnya. Wajah cantik Yun Yun langsung berubah, menjadi merah cerah mirip dengan awan yang menyala saat dipeluk oleh Xiao Yan. Bahkan ujung telinganya yang halus berubah menjadi merah cerah. Dengan kekuatannya, selama dia diam-diam melepaskan sedikit kekuatan, Xiao Yan akan terguncang ke titik di mana dia akan memuntahkan darah dan mundur. Pada saat ini, bagaimanapun, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan bahkan tidak dapat memanggil sedikit pun Douki. Dia seperti seorang gadis kecil, yang pertama kali jatuh cinta, dipeluk oleh kekasihnya. Dia bingung, tapi dengan rakus menyerap perasaan asing namun menenangkan, khusus ini. Meski aroma hangat ada di dadanya, tidak ada sedikit pun nafsu di matanya. Pupil hitamnya yang gelap sejelas mata air yang dalam. Setelah memeluk Yun Yun selama setengah menit, dia melepaskan tangannya dan perlahan menarik ke belakang. Sebenarnya, saya merasa sangat menyesal. Saya menyesal bertahan dengan paksa seperti orang bijak yang tidak memiliki harapan atau keinginan di gua gunung saat itu. Saya pikir jika saya telah melakukan sesuatu pada waktu itu saat dia melangkah mundur, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Tawanya mengandung sedikit ejekan. Kalau begitu aku akan membunuhmu di tempat. Jika itu masalahnya, kita juga akan diselamatkan dari masalah besar hari ini. Kemerahan wajah Yun Yun juga perlahan mundur saat Xiao Yan melangkah mundur. Ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, matanya yang cantik menjadi celah saat dia berkata dengan marah. Upacara perpisahan selesai. Xiao Yan tertawa sebelum menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Yun dan berkata, bantu aku memberitahu Yun San bahwa aku, Xiao Yan, akan tetap kembali. Saat waktunya tiba, aku akan membuatnya membayar hutang hari ini. Setelah dia selesai mengatakan ini, Xiao Yan akhirnya berhenti berada di lokasi ini. Dia tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke kejauhan sebelum terserap ke dalam kegelapan lama kemudian. Yun Yun berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok hitam yang perlahan menghilang itu. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, dan kepahitan muncul. Dia bergumam pelan, meskipun itu membuat hatiku sakit, kuharap kau tidak akan pernah kembali. Waktu akan menyebabkan semua kebencian memudar. Namun, mungkin benar-benar seperti yang dikatakan guru, saya mungkin harus sendirian seumur hidup. Namun, karena Anda sudah pergi, identitas Yun Zi yang menjadi bersemangat karena Anda akan benar-benar hilang. Masa depan saya akan menjadi pemimpin sekte dari sekte awan berkabut, Yun Yun. Perasaan pribadi ini semestinya bukan milik saya. Perlakukan saja saat ini sebagai aku yang disengaja untuk sekali. Mengangkat kepalanya, tatapan Yun Yun menatap ke langit yang luas dan menghela nafas. Kelembutan dan kelemahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah kedinginan dan keagungan yang mengendalikan faksi terbesar di Kekaisaran Jiama. Tubuhnya bergoyang sedikit dan perlahan menghilang seperti hantu. Anak kecil, ingat kata-kataku. Karena kamu sudah pergi, jangan kembali lagi. Suara samar bergema di seluruh hutan, bertahan lama tanpa menyebar. Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya mungkin tidak sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota, tapi jika dibandingkan dengan kota Wutan, masih jauh lebih besar. Selain itu,
Itu bertetangga dengan pegunungan Magical Beast yang menutupi hampir setengah dari kekaisaran. Oleh karena itu, pengambil risiko dan kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, memberikan kota ini arus lalu lintas manusia yang tidak pernah berhenti. Di gerbang kota utara kota Daling, arus manusia yang bergerak ke dan dari kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara adalah pegunungan Magical Beast Mountain yang tampaknya tak berujung. Kelompok kecil tentara bayaran dengan barisan berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini, seperti semut yang pindah rumah. Terkadang, akan ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa mayat Magical Beast yang berlari keluar dari hutan dan gumpalan debu di belakangnya. Ini akan menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Itu bukanlah masalah yang mudah untuk membunuh mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan Magical Beast. Sialan, kami benar-benar tidak beruntung, kehilangan 2 saudara laki-laki untuk membunuh Magical Beast tingkat 2. Pada akhirnya, itu adalah telur batu tanpa harta karun. 7 pria besar berlumuran darah mengutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Di bingkai kereta kuda di belakang mereka, tergeletak mayat besar dari Magical Beast. Kepala mayat telah dibelah dan hanya ada otak, darah segar, dan beberapa hal lainnya tanpa benda yang paling berharga, inti monster. Dari jargon tentara bayaran yang muncul dalam percakapan mereka, Magical Beast tanpa monster core ini disebut telur batu tanpa harta karun. Jika ada monster core peringkat 2 di dalam benda sialan ini, kita akan bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode Ki tingkat uang tinggi dari rumah lelang. Wajah pria besar dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia berbicara. Tingkat uang tinggi metode Ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110.000 koin emas. Ini seperti hantu penghisap darah. Seorang pria yang tampaknya menjadi pemimpin meludahkan air liurnya dan memarahi. Hahaha, Sekte Awan Berkabut mengeluarkan perintah yang diinginkan. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk akan dapat memperoleh metode Ki kelas 1. Dia bahkan bisa diberi kesempatan untuk diterima di Sekte Awan Berkabut. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan cara itu, kita tidak perlu menyia-nyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode Ki. Seorang pria agak kurus menghapus bekas darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia menyebutkan metode Ki kelas 1, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Kera kurus, apakah kamu menjadi bodoh setelah bersama begitu banyak wanita? Pria itu, yang tampaknya menjadi pemimpin, dengan dingin menatapnya. Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, jangan bilang kamu tidak tahu orang yang dikejar Sekte Awan Berkabut. Xiao Yan, orang misterius yang menjadi juara Grand Meeting Alchemist. Dia juga orang menakutkan yang menyerbu ke dalam Sekte Awan Berkabut 2 kali, membunuh Yun Leng, yang dari kelas Dowang, dan berhasil melarikan diri tanpa cedera dari tangan Yun San, yang merupakan kelas Dozong. Apa menurutmu dia tipe orang yang orang-orang seperti kita mampu untuk menyinggung perasaannya? Hahaha, saya hanya mengatakan itu sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kami bisa bertemu orang seperti itu? Pria kurus itu tertawa dengan canggung saat dia berkata, namun, saya telah mendengar bahwa Sekte Awan Berkabut telah mengeluarkan perintah yang diinginkan ini di seluruh kekaisaran. Kondisi menarik seperti ini tentu akan membuat banyak orang tertarik. Saya pikir bahkan jika Xiao Yan melarikan diri dari Sekte Awan Berkabut, dia akan kesulitan bergerak bahkan setengah inci di dalam kekaisaran Jiama. Apakah masalah ini memiliki hubungan sekecil apapun dengan kita? Jangan hanya melamun secara naif sepanjang hari. Bahkan jika kau akan bertemu dengannya, jangan bilang kalau kau bisa menggunakan pisau patah milikmu itu untuk menghentikannya. Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dengan dingin. Jangan membuang waktu. Cepatlah kembali ke kota untuk beristirahat di hari itu. Besok kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita. Jika tidak, dengan metode Huang Ki tengah kita saat ini, kapan sebelum kita bisa menerobos ke kelas Dousi? Saat pemimpin kelompok memarahi orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam dengan tidak senang dan mulai tersandung menuju gerbang kota. Setelah sekelompok pria pergi, sesosok manusia yang sepenuhnya tertutup jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan yang dalam. Tatapannya menyapu di depannya. Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit, membiarkan bayangan dupengnya menutupi hampir setengah wajahnya.
Dupeng adalah topi bambu berbentuk kerucut dengan kain yang menjuntai untuk menutupi kepala. Apakah mereka mulai mencari saya di seluruh negeri? Yun San benar-benar rela membayar. Orang berjubah hitam itu dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memperlihatkan setengah dari wajah halus dan tampan di bawahnya. Melihat kontur yang familiar, secara mengejutkan Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari sekte awan berkabut. Sejak hari Yun Yun mengizinkan Xiao Yan pergi, dia mengandalkan peta yang diberikan Ya Fei kepadanya untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan menghabiskan hampir 10 hari berjalan kaki melalui hutan untuk benar-benar melepaskan diri dari orang-orang yang bertahan di dalamnya. Mengejarnya. Setelah itu, dia beristirahat selama 1 hari sebelum mengikuti peta dan berjalan sampai ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama melalui pegunungan Magical Beast Mountain. Dia menghabiskan 7 hari lagi terburu-buru dalam perjalanannya sebelum dia tiba di kota Daling ini, yang dekat dengan perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama. Menggunakan peta sebagai referensi, selama dia melewati kota Daling ini dan melewati beberapa pos pemeriksaan lainnya, dia akan dengan mudah sampai di perbatasan Kekaisaran Jiama. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah meninggalkan Kekaisaran Mama dan perintah yang diinginkan oleh Sekte Awan Berkabut akan menjadi sama sekali tidak efektif. Sekte Mistik Laut mungkin masih memiliki beberapa efek jera di luar negeri, tetapi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan reputasi yang dinikmati di dalam Kekaisaran Jiama. Secara alami, faksi lain tidak akan peduli dengan perintah yang diinginkan dari sekte apapun itu. Selama tahun-tahun ini, Sekte Awan Berkabut tetap tertanam kuat di dalam Kekaisaran Jiama dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan faksi dari luar Kekaisaran. Oleh karena itu mengakibatkan Sekte Awan Berkabut tidak terkenal di luar Kekaisaran. Selama hampir 1 bulan di mana Xiao Yan bergegas melalui pegunungan Magical Beast Mountain, dia juga mengalami kesulitan besar. Meskipun kehadiran Heaven Swallowing Python telah menghasilkan Magical Beast biasa yang tidak berani maju untuk memblokirnya, Magical Beast Mountain rank sangat luas sehingga secara alami tidak kekurangan beberapa binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan. Magical Beast lainnya mungkin takut dengan Heaven Swallowing Python, tapi sebenarnya tidak. Oleh karena itu, Xiao Yan masih dikejar-kejar selama perjalanan meski sudah melarikan diri dari Sekte Awan Berkabut. Meskipun terburu-buru melalui perjalanan selama periode waktu ini telah menyebabkan Xiao Yan menderita kesulitan besar, hal yang menyebabkan kegembiraan terbesar adalah bahwa jiwa Yao Lao yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah dirawat hingga sehat selama setengah bulan. Pada saat ini, hati Xiao Yan, yang selama ini dalam keadaan waspada, akhirnya rileks. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dengan Yao Lao hadir, setidaknya itu berarti dia memiliki kartu truf untuk melindungi hidupnya. Selain itu, karena sisa efek obat yang disimpan di dalam tubuhnya, Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama 1 bulan pelarian ini setelah terobosan besarnya. Selama pelarian dari mulut Magical Beast kelas Dowang, Xiao Yan benar-benar mengangkat kekuatannya tanpa menyadarinya. Xiao Yan dengan demikian telah menjadi bintang 4 Dadoushi dalam waktu yang singkat. Jika seseorang menambahkan pertumbuhan yang terburu-buru dari obat di dalam 2 gunung bulan lalu, kekuatan Xiao Yan sebenarnya telah melonjak 3 bintang dalam 1 bulan ini. Kecepatan semacam ini pasti bisa dijelaskan dengan satu kata, menakutkan. Meskipun alasan utama untuk ini adalah pertarungan hidup dan mati, yang dia alami selama periode waktu ini dan efek obat yang tersisa di dalam tubuhnya, itu tidak dapat menutupi bakat pelatihan Xiao Yan yang bahkan menyebabkan Yao Lao memujinya berulang kali. Tentu saja, tidak termasuk semua ini, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan paling besar adalah bahwa dia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia yang dijaga. Burning Flame Valley, Skyfire Tree Mysterious Cheng, 3 hari yang lalu setelah latihan selama sebulan dan di bawah bimbingan Yao Lao. Dia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode ini, tetapi dari penampilan bagaimana kekuatannya masih berhasil melonjak meskipun upaya yang gagal ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa benar-benar menguasai perubahan misterius 3 misterius, dengan sukses.
Ketika saat itu tiba, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa bersaing dengannya di tingkat Dadoushi atau bahkan lebih tinggi dengan kekuatannya yang dibangkitkan oleh teknik rahasia ini. Singkatnya, manfaat yang diperoleh Xiao Yan selama 1 bulan penerbangan ini hampir membuatnya tersenyum sampai mulutnya pecah-pecah. Hahaha, saat dia memikirkan keuntungannya selama sebulan terakhir ini, dia tidak bisa menahan tawa, mengabaikan tatapan aneh yang dilontarkan orang lain di sampingnya. Dia menarik Dupeng ke bawah sedikit dan menyembunyikan seluruh wajahnya di dalam bayang-bayang gelap. Tatapannya mengamati pintu masuk kota di kejauhan, di mana orang-orang datang dan pergi, sebelum berjalan perlahan. Dengan situasinya sekarang, lebih baik meninggalkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin. Xiao Yan saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk pergi dan membayar kembali hutangnya dengan kekuatannya saat ini. Namun, untungnya dia tidak terburu-buru. Itu karena dia tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah dia masih muda, dan punya banyak waktu untuk dihabiskan. Xiao Yan berjalan mendekati gerbang kota dan mengantri di barisan belakang. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum sedikit mengerutkan kening saat tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Pada saat ini, ada 2 wajah yang sangat berbeda digambar di atas kertas putih. Tatapan Xiao Yan menyapu dan menyadari bahwa dari 2 wajah itu, yang satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan Yan Xiao, identitas yang dia gunakan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist. Jelas, ini adalah rencana yang dibentuk karena Sekte Awan Berkabut takut Xiao Yan akan sekali lagi menggunakan identitas Yan Xiao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Kekaisaran Magia. Yun San telah menghabiskan banyak usaha untuk menangkapku. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya menatap ke arah gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, 2 tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apakah keluarga Kekaisaran Magia diam-diam membantu Sekte Awan Berkabut? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia bergumam. Dengan pikiran licik Jia Xingtian, dia harus tahu musuh macam apa yang akan dia ciptakan untuk keluarga Kekaisaran Jiama jika aku harus melarikan diri jika dia melawanku saat ini. Selain itu, keluarga Kekaisaran Magia dan Sekte Mistik Laut tidak terlalu bersahabat satu sama lain. Sialan musang, bukankah dia hanya seorang penjaga kota? Dia sebenarnya sombong ini. Apakah dia berpikir bahwa dia sendirilah yang memiliki keputusan akhir di kota Daling? Bagaimana dia tidak takut jika dia benar-benar bertemu Xiao Yan, yang terakhir akan memukulnya sampai mati dengan penguasanya? Saat Xiao Yan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba mengutuk dengan wajah tidak sabar. Mendiamkan, jangan terlalu berisik. Meskipun perintah yang diinginkan untuk Xiao Yan tidak terkait dengan keluarga Kekaisaran Magia, Musang adalah seseorang yang berasal dari Sekte Awan Berkabut. Karena dia menerima perintah yang diinginkan dari sekte tersebut, dia secara alami perlu memprioritaskan kepentingannya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan bekerja dengan baik. Seorang pria yang tampaknya adalah temannya buru-buru menangkapnya dan berbisik, menggunakan pengaruh orang lain untuk menindas orang lain. Pria itu meludahkan air liur dan memaki dengan tidak senang. Namun, dia tidak membuka mulutnya dan melontarkan kekerasan seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Jelas, orang bernama Musang masih membuatnya takut. Sebenarnya seseorang yang datang dari Sekte Awan Berkabut. Xiao Yan menyerap percakapan di antara keduanya ke telinganya. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari. Murid Sekte Awan Berkabut tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak kekurangan orang-orang yang memegang jabatan resmi di dalam Kekaisaran Jiama. Sekarang mereka telah menerima perintah yang diinginkan dari sekte tersebut. Yang perlu mereka lakukan hanyalah diam-diam menggunakan otoritas di tangan mereka, dan mereka akan dapat dengan cepat mengerahkan orang untuk mencegat di semua pos pemeriksaan dalam Kekaisaran Jiama. Baru sekarang Xiao Yan samar-samar merasakan kekuatan macam apa yang dimiliki Sekte Awan Berkabut di dalam Kekaisaran Jiama. Tidak heran bahkan keluarga Kekaisaran Jiama, yang mengendalikan seluruh Kekaisaran Jiama, takut pada mereka.
Xiaoyan merenung di dalam hatinya sebelum menarik keluar dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu, dia berbelok di sudut dan tiba di bagian terpencil tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit patroli yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya sedikit gemetar dan sayap awan ungu perlahan diperpanjang. Dia membungkukkan kakinya sedikit dan dalam sekejap, dia mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum jari kakinya menempel ke tembok kota dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum tentara yang berpatroli menoleh. Kaki Xiaoyan baru saja menyentuh tanah saat dia buru-buru melintas ke belakang sebuah bangunan. Dia menepuk tangannya dan menyimpan sayap awan ungu. Baru kemudian dia dengan santai berjalan ke kota ini, yang merupakan salah satu dari sedikit yang harus dia lewati sebelum meninggalkan Kekaisaran Jiama. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai Sekte Awan Berkabut selama 1 bulan ini.